Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, yang mana sebuah gudang ekspedisi di Kalideres, Jakarta Barat terbakar pada Jumat malam. Ya, api diduga berasal dari pembakaran di depan gudang. Sebuah gudang ekspedisi sekaligus tempat tinggal karyawan di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar pada Jumat malam. Api diduga berasal dari pembakaran sampah di depan gudang. 15 mobil dan 75 personel damkar dikerahkan ke lokasi. Namun material mudah terbakar dan sumber air yang jauh menyulitkan pemadaman. Untuk penyebab sendiri apa enggak? Mungkin nanti proses dalam kemungkinan polisi nanti yang pihak yang berwajib yang meneruskan pemeriksaan berlanjutnya. Juga ada kendala nggak? Tidak ada kendalanya, hanya sumber air Pak, sangat jauh. Yang saya luncurkan unit 15 unit. Api baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada laporan korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dosen Universitas Islam Negeri Surakarta. Ya, pelaku terancam hukuman mati. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap seorang pria inisial DF yang membunuh dosen Universitas Islam Negeri Surakarta. DF ditangkap di rumahnya setelah polisi melakukan penyelidikan dan bentuk tim khusus. Menurut Kapolres Sukoharjo, pelaku membunuh korban karena sakit hati setelah disebut tukang amatir saat merenovasi rumah korban. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya pisau daging yang sempat dibuang di Sungai Belimbing, kemudian bantal kasur dan pakaian pelaku yang dibakar untuk menghilangkan jejak. Pelaku terancam hukuman mati. Bahwa untuk kejadian yang menimpa saudara kita itu ada 3 macam. Sakit hati, ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan, menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga di Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai acara. Sementara itu, isak tangis mewarnai pelepasan dan salat jenazah dosen Universitas Islam Negeri UIN Surakarta, Wahyudian Selviani, yang tewas dibunuh. Prosesi pelepasan dan sholat jenazah berlangsung di Aula Rektorat UIN Surakarta, diikuti oleh seluruh dekan dosen dan mahasiswa dari kampus setempat. Usai disalatkan, jenazah almarhum diantar ke bandara menuju kota Mataram untuk dimakamkan di kota kelahiran almarhum. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Teka-teki tertukarnya bayi di Bogor, Jawa Barat akhirnya terjawab. Ya, polisi mengumumkan hasil tes DNA pada Jumat malam dan hasilnya kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Karena bayi tersebut terjadi kurang lebih. Polres Bogor mengumumkan pada Jumat malam bahwa bayi yang dirawat Ibu S dan Ibu D tertukar sejak tahun lalu. Hal ini dibuktikan dari hasil tes DNA silang yang dilakukan di Puslap 4 Polri. Sebelumnya, Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan saksi, memeriksa secara mendalam terhadap Rumah Sakit Sentosa Bogor dan para tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian pada Juli 2022. Kedua bayi tertukar 1 hari setelah dilahirkan, yakni pada 18 Juli 2022 hingga saat hasil tes DNA diumumkan. Dengan menempuh jalur damai secara restoratif justice, kedua belah pihak baik dari keluarga S maupun D telah berbesar hati menerima kabar ini. 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim, dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Proses pengembalian 2 bayi akan dilakukan sebulan ke depan dengan berbagai tahapan.
ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana. Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahan yang ada jangka panjang bisa kita lakukan secara efektif. Mereka dengan segala kelegowoan, dengan segala ikhlas itu memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang disebut sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Kasus ini mencuat setelah Ibu S melaporkan bayinya tertukar ke Polres Bogor. Bayi tertukar ini diketahui setelah S melahirkan di Rumah Sakit Sentosa Bogor. S dan bayinya telah dites DNA terlebih dahulu dan hasilnya dinyatakan tidak identik. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Terpidana pembunuhan berencana Verdi Sambo dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, Jakarta. Ya, selain Sambo, dua terdakwa lain yang juga dieksekusi ke Lapas Salemba adalah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Ya, pemirsa, Verdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dieksekusi ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Salemba pada Kamis sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketiga terpidana pembunuhan berencana tersebut ditempatkan di kamar Mapenali atau masa pengenalan lingkungan selama 2 pekan. Sebelum dijebloskan ke lapas, Sambo CS terlebih dahulu diperiksa secara administrasi dan juga kesehatannya. Verdi Sambo lepas dari hukuman mati setelah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memvonis Sambo seumur hidup, sementara Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun dan Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Penempatannya di kamar Mapenali, masa pengenalan lingkungan, di mana di sana memang setiap penghuni baru pasti akan menempati kamar Mapenali terlebih dahulu. Selama berapa lama, Bu? Sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu di sel Mapenali itu, selanjutnya seperti apa? Nanti kita lihat lagi, yang pasti narapidana akan kita berikan pembinaan yang pasti. Semua narapidana akan diberikan pembinaan, baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, karena tugas kami